Hai guys. Di video kali ini kita akan menceritakan kelanjutan alur cerita komik seorang leluhur sekte yang bangkit dari kematian untuk membalaskan dendam atas kekalahannya di masa lalu kepada Raja Iblis yang sangat jahat. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin lagi kalau video ini berisi full spoiler komik dari komik-komik yang beredar di halayak ramai. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya secara langsung, bisa langsung buka di situs-situs penyedia komik ya guys. Atau juga bisa beli komiknya secara langsung di Gramedia terdekat. Oke, kalau gitu langsung aja kita gas ke ceritanya. Setelah di part sebelumnya kita melihat kedatangan seorang profesor bernama Jae-eun-bi, kali ini kita lanjut ke sebuah restoran yang ada di Sacheon. Tak berselang lama, Jae-eun-bi pun datang ke tempat tersebut. Sontak sang pelayan pun memberikan hormat kepada sang profesor. Pelayan itu berkata jika ia tahu kalau Jae-eun-bi akan datang, mereka akan bersiap untuk menyambutnya. Namun Jae-eun-bi menyuruhnya untuk tidak perlu berbuat keributan. Alhasil Jae-eun-bi pun akhirnya pergi ke tempat khusus yang biasa ia tempati. Sementara itu beberapa pelanggan terlihat sangat terkejut dengan kedatangan Jae-eun-bi. Kendati demikian, seorang temannya ternyata tidak mengenal siapakah orang itu. Karenanya ia pun menjelaskan pada temannya kalau Jae-eun-bi adalah seorang raja pedang. Selain itu, Komite Murim juga memverifikasi Jae-eun-bi sebagai salah satu dari 10 master hebat yang pernah mengalahkan Lusinan Dugeon. Dan kenyamanan yang mereka saat ini dapatkan adalah juga berkat jasa Jae-eun-bi yang telah memastikan keamanan mereka. Dan Jae-eun-bi juga merupakan orang pertama kelahiran Sacheon yang menerima gelar master pedang. Di sisi lain, Jae-eun-bi rupanya bertemu dengan Lee Jong-gu. Karenanya Lee Jong-gu pun memberitahu kalau saat ini para profesor sedang menunggu kedatangannya. Di sana Jae-eun-bi pun bertemu dengan beberapa profesor akademi dan juga Lekwenter. Jae-eun-bi kemudian bertanya mengenai kabar Lekwenter. Di samping itu tak lupa pula ia juga menyapa para profesor yang ada di tempat tersebut. Karena semua orang sudah berkumpul, Jae-eun-bi pun mulai bertanya mengenai informasi Dugeon yang akan mereka taklukkan. Alhasil Lekwenter pun menyuruh sang raja pedang itu untuk duduk terlebih dahulu dan mendengarkan konfirmasi dari mereka. Lekwenter kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggerakkan tumpukan kertas yang ada di depannya menjadi sebuah peta. Hal itu tentu saja membuat ekspresi terkejut nampak di wajah Jae-eun-bi. Lekwenter pun berkata kalau peta yang ada di depan mereka itu bukanlah struktur secara keseluruhan dari Dugeon yang akan mereka taklukkan. Dari 10 orang tim survei yang mereka kirim, lebih dari setengahnya yang tidak bisa kembali. Dengan ekspresi wajah yang masih sama, Jae-eun-bi terlihat sangat tidak percaya bahwa Dugeon itu memiliki 15 lantai. Padahal Dugeon Serutu yang banyak ditakuti hanya memiliki 10 lantai. Di samping itu, Profesor Wolsan juga berkata kalau ini pertama kalinya Necromancer punya konstruksi Dugeon dengan ukuran seperti itu. Ia berpikir kelihatannya Necromancer telah menggunakan sejumlah besar bawahannya. Tak lama kemudian, Wolsan pun menyuruh Lekwenter untuk menumpang tindihkan tumpukan peta itu menjadi satu bagian. Wolsan ternyata menyadari bahwa jika mereka menggunakan jalan besar di Dugeon sebagai coretan, mereka akan mendapatkan hasil yang tidak dapat dipercaya. Lantai 1 hingga 8 berbentuk kataya, totalnya ada 8 coretan. Sedangkan dari lantai 9 hingga 11 terdapat coretan kata Cha. Dan jika mereka menambahkan sampai lantai 15 yang tersisa, mereka akan melihat tulisan Raja Yacha dibuat dalam Dugeon itu.
Kendati demikian, sang dekan rupanya menganggap kalau hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Sang profesor pun berpikir kalau hal itu mungkin saja benar. Namun dari lantai 1 ke 15 ada jalan tertentu di mana batu bakar menyebar di jalur Dugeon. Batu bakar ini terbuat dari biji sihir yang merespon mana. Jika mereka melihat lantai tablet batu ini saja, mereka tidak akan menemukan apapun. Namun jika mereka menumpang tindihkan tablet batu dari semua lantai, mereka akan melihat simbol jahat pentagram. Profesor Wolsan menganggap kalau hal itu bukanlah suatu kebetulan. Karena lingkaran sihir ini tidak salah lagi adalah kutukan kuat yang berlaku di seluruh Dugeon. Di saat bersamaan, Ho Jeon pun sangat yakin kalau level tinggi sihir hitam di Dugeon itu adalah karakter dari Necromancer. Alhasil, Hacheon pun beranggapan kalau Mephisto sudah mulai ikut campur saat ini. Lekwenter kemudian ingin menjelaskan tentang 3 langkah kutukan yang ditambahkan pada lingkaran sihir tersebut. Namun Jae-unbi menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir lantaran Dugeon ini akan berakhir begitu mereka mengalahkannya. Jae-unbi berpikir kalau semakin sulit lawannya, maka mereka juga akan mendapatkan hadiah yang besar. Selain itu, gelar pendekar pedang yang ia dapatkan juga tidak akan bisa dianggap remeh. Karena itu, Jae-unbi pun meyakinkan Lekwenter untuk mengizinkannya menangani penaklukan Dugeon ini. Lekwenter pun sangat terpesona ketika melihat mata Jae-unbi yang tidak punya rasa takut sama sekali. Alhasil, Lekwenter pun berkata kalau ia sebenarnya ingin membantu, akan tetapi Lekwenter beranggapan kalau ia terlalu khawatir. Bukan karena para profesor yang tidak berpengalaman, melainkan karena ia melihat Dugeon ini sangatlah berbahaya. Dengan menggunakan kekuatan telepatinya, Lekwenter kemudian menghubungi Lee Jong-gu untuk menanyakan kesiapan dari para pasukan. Untuk itu, Lee Jong-gu pun berkata kalau tim penjarahan yang akan ikut dalam misi raid ini berjumlah 13 anggota. Lekwenter rupanya tidak akan ikut dalam raid ini, yakni untuk menjaga keberadaannya tidak diketahui oleh musuh. Ia kemudian berkata kalau operasi penaklukan reruntuhan iblis telah dimulai, dan ia akan menunggu kembalinya mereka dengan selamat di akademi. Sementara itu terlihat Heugaek yang sedang berada di pasar untuk mencari peta Gunung Wuta. Saat sang penjual bertanya mengenai penyebab Heugaek mencari peta ini, murid kultus Heavenly Demon ini berkata kalau ia sedang membutuhkannya. Namun ia terlihat sangat terkejut setelah mengetahui kalau peta itu bernilai 10 koin emas. Ia menganggap kalau 10 koin emas untuk satu peta itu terlalu mahal. Akan tetapi, sang penjual meyakinkan kalau peta itu sangat sulit ditemukan di seluruh Sacheon dan pengerjaannya juga tidak dibuat dalam satu malam saja. Selain itu, ada 6 orang yang tidak bisa keluar Dugeon hidup-hidup saat sedang mencoba membuat peta. Sedangkan Heugaek menganggap kalau Dugeonnya telah dikalahkan, bukankah peta itu jadi tidak berguna? Kendati demikian, sang penjual berkata bahwa setelah Dugeonnya dikalahkan, maka akan banyak box dan item tertinggal di dalamnya. Mengingat para pemburu tidak akan sanggup untuk membawa semua item itu. Alhasil dengan sangat berat hati, Heugaek pun akhirnya membeli peta itu dengan 10 koin emas. Heugaek merasakan sejak ia disewa oleh Cheonma, dompetnya semakin menyusut. Sebelumnya, majikannya itu telah menyuruhnya untuk membeli lusinan buku pelajaran akademi. Biasanya, Heugaek akan meminta bayaran ekstra kepada majikannya. Tapi lantaran ia menganggap kalau Dugeon ini akan menjadi kuburan untuk sang majikan, ia hanya perlu mempelajari Bloodfish Demonic Art. Setelah mendapatkan peta itu, Cheonma ternyata juga telah memberikan perintah kepada Heugaek untuk membeli seekor ayam yang masih hidup. Di sisi lain, Cheonma ternyata telah selesai membaca buku pelajaran yang telah dibeli Heugaek. Cheonma menganggap kalau buku-buku itu sangat mudah diingat lantaran ia sudah tahu sebagian besar hal yang diajarkan. Tak berselang lama, Heugaek pun kembali dengan membawa ayam dan juga peta yang Cheonma minta. Cheonma pun terlihat sangat senang lantaran Heugaek selalu menjalankan perintah darinya dengan sangat baik.
Kendati demikian, Hyeokgaek masih bertanya-tanya kepada majikannya itu mengenai kapan ia akan mengajarkan Bloodfist Demonic Art kepadanya. "Oh itu, aku akan mengajarkanmu setelah aku kembali dari Dogeon," ucap Cheonma. Hyeokgaek pun berpikir kalau ia akan memanfaatkan kesempatan penaklukan Dogeon itu untuk memaksa Cheonma mengajarkan teknik Bloodfist Demonic Art. Saat ia mengalami kekalahan di Dogeon itu dan meminta bantuan kepada dirinya. Hanya memikirkan hal tersebut ternyata sudah membuat Hyeokgaek sangat senang. Karenanya Hyeokgaek pun berkata kalau ia akan ikut bersama Cheonma dalam perburuan ini. Cheonma malah menganggap kalau keberadaan Hyeokgaek di sana tidak akan berguna bagi dirinya. Tentu saja hal itu membuat ekspresi wajah Hyeokgaek kembali marah. Sebelum pergi, Cheonma kembali bertanya kepada Hyeokgaek untuk tidak menghalangi jalannya. Keseruan apakah yang akan terjadi setelah ini? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk notifikasi berikutnya.